Shalom, selamat pagi, berjumpa dengan Renungan Kasih Karunia. Salam sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda diberkati Tuhan. Engkau sangat dicintai, engkau sangat diurapi. Judul Renungan pagi ini, iman bukan harus diusahakan dengan susah payah. Surat Roma 10 ayat 17 ayat terkenal berkata begini, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Apakah Anda merasa perlu lebih beriman? Apakah Anda pernah melihat diri Anda sendiri dan ngomong pada dirimu sendiri, coba kalau saya punya iman yang lebih besar, saya akan mengalami pemulihan keuangan atau mujizat kesembuhan? Beberapa jemaat seringkali berkata seperti itu. Pagi ini saya punya kabar baik untuk saudara. Iman tidak harus diupayakan dengan susah payah. Melakukan hukum Taurat adalah upaya diri kita sendiri. Sedangkan dalam iman tidak ada usaha kita sendiri. Dulu pelayanan saya adalah pelayanan yang mendiskualifikasikan. Saya sering mengatakan pada jemaat, tidak ada yang salah dengan Tuhan, tidak ada yang salah dengan firman Tuhan. Jadi kesalahan pasti ada dalam diri saudara. Hampir semua pendeta menurut saya juga melakukan hal seperti itu, mendiskualifikasi jemaat. Tetapi suatu hari Tuhan menyingkapkan pada saya dan saya berhenti mendiskualifikasi jemaat. Darah Yesus telah membuat mereka layak. Darah Yesus telah membuat saudara dan saya layak. Sekarang saya mengerti bahwa iman berlawanan dengan hukum Taurat. Dan semakin seseorang lebih sadar dirinya sendiri dan melihat usaha mereka untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan, iman akan semakin berkurang dalam diri mereka. Jadi saat Tuhan membukakan mata saya tentang kasih karunia, saya merubah semua khotbah saya dan mulai mengatakan, tidak ada yang salah dengan Tuhan. Tidak ada yang salah dengan firman Tuhan. Dan tahukah saudara, karena darah Yesus, tidak ada yang salah juga dengan saudara. Terimalah mujizatmu. Amin. Haleluya. Setelah saya berhenti menunjukkan kesalahan orang lain, kesalahan jemaat, dan mulai menunjukkan apa yang benar pada mereka, karena mereka telah dibenarkan oleh Yesus, iman mereka mulai terimpartasi, dan jemaat pasti juga akan mengalami ledakan mujizat, kesembuhan, pemulihan, keuangan, dan terobosan. Ini yang terjadi saat orang percaya mengetahui bahwa mereka sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Mereka mulai mengerti bahwa mereka punya hak untuk sembuh karena darah Yesus, hak untuk mengalami terobosan keuangan karena darah Yesus, hak untuk mengalami pemulihan keluarga, pemulihan bisnis, pemulihan kehidupan, dan sebagainya karena darah Yesus. Anda dan saya sudah punya hak yang dibayar dengan darah Yesus. Saat saudara makin memandang Yesus, semakin sadar bahwa Yesus disalib untuk menebus hidup kita, menghapus dosa kita, iman tidak lagi menjadi penghalang untuk menerima janji Tuhan. Mengapa? Karena semakin kita melihat apa yang Yesus sudah lakukan untuk kita semakin melihat Yesus melayakkan kita. Iman kita dengan sendirinya makin bertambah seiring dengan mujizat-mujizat yang kita alami. Haleluya. Kita tidak perlu berharap kita punya iman yang lebih besar untuk mujizat apapun yang kita minta dari Tuhan sekarang. Kita tidak usah berusaha memperbesar iman. Hanya dengan memandang Yesus yang disalib untuk kita, dan iman yang kita perlukan untuk menghadapi situasi atau halangan apapun akan datang dalam hati kita. Pandanglah hanya Yesus dan kasih karunia-Nya melingkupi kita. Dialah pencipta iman kita dan penyempurna iman kita. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Firman Kristus. Saya ulangi, hanya mendengar firman Kristus. Apa itu firman Kristus? Firman Injil kasih karunia, yaitu melihat, memandang apa yang sudah Yesus buat di kayu salib untuk kita. Semakin saudara mendengar tentang Yesus dan cinta kasih-Nya buat kita, iman kita akan semakin bertambah. Berpegang teguhlah pada pengajaran yang mengajarkan hanya tentang Yesus dan karyanya yang telah selesai. Jadikan mendengar khotbah-khotbah Injil kasih karunia menjadi prioritas utama kita. Ada kuasa dalam Injil Yesus Kristus. Raih dan terima mujizat
dari Juru Selamat kita sekarang. Saya berdoa untuk saudara. Mari dengarkan YouTube Agung Takaryana Ministry yang memberitakan Injil Kasih Karunia. Dengarkan YouTube 5 menit ini, ada banyak renungan. Juga khotbah-khotbah di hari Kamis, hari Rabu, hari Minggu. Bagi Anda yang ada di Bandung dan sekitarnya, datang. Maka imanmu akan dengan sendirinya bertambah besar. Dan pemulihan, mujizat, kesembuhan, terobosan terjadi. Amin. God bless you.